wabarakatuh. Kami dari Prodi PAUD IAIN Pekalongan akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Peradaban Islam Masa Daulah Mughal di India 1525 sampai 1857 Masehi hingga terbentuknya negara Bangladesh, guna memenuhi tugas mata kuliah sejarah peradaban Islam yang diampu oleh dosen Nadia Kamila MPD. Nah, kami dari kelompok 11 dengan anggota Nadia Utami, Novita Wilda Tudiski, dan saya sendiri Lala Salmana. Lanjut ke pembahasan ya. Pembahasan yang pertama yaitu tentang sejarah berdirinya Kerajaan Mughal dan masa keemasan dinasti Mughal. Kerajaan Mughal berdiri seperempat abad sesudah berdirinya Kerajaan Safawi. Jadi, di antara tiga kerajaan besar Islam tersebut, kerajaan inilah yang termuda. Kerajaan Mughal bukanlah kerajaan Islam pertama di benua India. Awal kekuasaan Islam di wilayah India terjadi pada masa Khalifah Al-Walid dari dinasti Bani Umayyah. Penaklukan wilayah ini dilakukan oleh tentara Bani Umayyah di bawah pimpinan Muhammad bin Qasim. Pada fase desintegrasi, dinasti Ghaznawi mengembangkan kekuasaannya di India di bawah pimpinan Sultan Mahmud, dan pada tahun 1020 Masehi ia berhasil menaklukkan hampir semua kerajaan Hindu di wilayah ini sekaligus mengislamkan sebagian masyarakatnya. Setelah dinasti Ghaznawi hancur, muncul dinasti kecil seperti Mamluk, Khalji, Tughlaq, dan dinasti-dinasti lain. Kerajaan Mughal di India dengan Delhi sebagai ibu kota didirikan oleh Zahiruddin Babur, salah satu dari cucu Timur Leng. Ayahnya bernama Umar Mirza, penguasa Fergana. Babur mewarisi daerah Fergana dari orang tuanya ketika ia masih kecil berusia 11 tahun. Ia berambisi dan bertekad akan menaklukkan Samarkand yang menjadi kota penting di Asia Tengah pada masa itu. Mulanya ia mengalami kekalahan, tetapi karena mendapat bantuan dari Raja Safawi, Ismail I akhirnya berhasil menaklukkan Samarkand tahun 1504 Masehi. Ia menduduki Kabul, ibu kota Afghanistan. Setelah Kabul dapat ditaklukkan, Babur meneruskan ekspansinya ke India. Kala itu Ibrahim Lodi, penguasa India, dilanda krisis sehingga stabilitas pemerintahan menjadi kacau. Alam Khan, paman dari Ibrahim Lodi, bersama-sama Daulat Khan, gubernur Lahore, mengirim utusan ke Kabul meminta bantuan Babur untuk menjatuhkan pemerintah Ibrahim di Delhi. Permohonan itu langsung diterimanya pada tahun 1525 Masehi. Babur berhasil menguasai Punjab dengan ibu kotanya Lahore. Setelah itu, ia memimpin tentaranya menuju Delhi. Pada tanggal 21 April 1526 Masehi, terjadilah pertempuran yang dahsyat di Panipat. Ibrahim beserta ribuan tentaranya terbunuh dalam pertempuran itu. Babur memasuki kota Delhi sebagai pemenang dan menegakkan pemerintahannya di sana. Dengan demikian, berdirilah kerajaan Mughal di India. Nah, yang kedua itu masa keemasan dinasti kerajaan Mughal. Keemasannya itu di bidang sastra. Banyak sastra dari bahasa Persia diubah ke bahasa India. Bahasa Urdu yang berkembang di masa Akbar menjadi bahasa yang banyak dipakai oleh rakyat India dan Pakistan sampai sekarang. Di bidang ilmu pengetahuan, Shah Jahan mendirikan perguruan tinggi di Delhi. Aurangzeb mendirikan pusat pendidikan di Lucknow. Nah, pembahasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Laila Salmana, yaitu poin ke-B. Poin B, faktor-faktor penyebab runtuhnya kerajaan Mughal. Faktor penyebab kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal antara lain adalah 1. Perebutan kekuasaan antar keluarga.
Hampir semua keturunan Babur umumnya memiliki watak yang keras dan ambisius sebagai keturunan Timur Lain yang juga wataknya demikian. 2. Pemberontakan oleh umat Hindu. Umat Hindu yang mayoritas dan umat Islam yang minoritas tetapi memegang otoritas kekuasaan. Hal ini yang menimbulkan ketidaksenangan sebagian garis keras orang-orang Hindu kepada pemerintahan Islam. Tantangan dari pihak Hindu beberapa kali terjadi yang seperti yang dipimpin oleh Himu dan di Delhi dan Agra masa Akbar. Pemberontakan yang dipimpin oleh Guru Tegh Bahadur di masa Aurangzeb, pemberontakan di Panipat yang dipimpin oleh Raja Udaipur dan lain-lain. Yang ketiga, serangan dari kerajaan atau kekuatan luar. Serangan dari pihak luar semula dilakukan oleh Raja Safawi di Persia, kemudian dari Afghanistan. Pangkal perselisihan antara Mughal dan Safawi karena perebutan wilayah daerah Kandahar. 4. Kelemahan ekonomi. Kemunduran politik Mughal sangat menguntungkan bangsa-bangsa Barat untuk menguasai jalur perdagangan. Akhirnya terjadilah persaingan dagang di pantai India. Inggris, Portugis, Belanda, dan Prancis yang dimenangkan oleh Inggris. Selanjutnya Inggris melalui Perserikatan Dagang India Timur atau The East India Company atau EIC menguasai perdagangan India. Proses terbentuknya negara Bangladesh. Masa kemunduran terjadi karena ketidakstabilan kekuasaan di dalam kepemimpinan pusat menjadi ajang perebutan. Di samping itu didukung oleh faktor eksternal. Berbagai gerakan separatis muncul dan semakin mengancam, diantaranya gerakan separatis Hindu di India Tengah, Sikh di belahan utara, dan Islam di bagian timur. Faktor eksternal yang mendukung runtuhnya kerajaan Mughal adalah datangnya IEC, perusahaan asing Inggris yang hampir menguasai wilayah India. Ketika posisi kerajaan Mughal yang semakin melemah pada saat itu juga, perusahaan IEC yang sudah kuat mengangkat senjata melawan pemerintah kerajaan Mughal. Akhirnya Shah Alam sebagai sultan pada masa itu membuat perjanjian damai dengan menyerahkan sebagian wilayah kepada Inggris. Pada tahun 1930, Muhammad Iqbal dan Muhammad Ali Jinnah dari Liga Muslim menyerukan pembuatan negara Muslim yang terpisah. Bagi sosok seperti Iqbal dan Ali Jinnah, pembaru agama dan politikus sekuler, awalnya memilih jalan kemerdekaan nasionalisme India, kemudian beralih pada nasionalisme Muslim dan mendirikan sebuah negara Muslim yang terpisah. Pada tanggal 20 Maret 1940, Muslim League mengadakan sidang tahunan memutuskan sebuah resolusi menyerukan penciptaan negara Muslim dalam wilayah barat laut Lembah Indus dan wilayah belahan timur Bengala, tempat kediaman mayoritas Muslim. Pada 16 Desember 1971 adalah awal dari cikal bakal terbentuknya negara Bangladesh. 2 pekan setelah India menginvasi wilayah bagian timur Pakistan, kenyataan pahit harus diterima Pakistan. Tentara mereka yang berjumlah 90.000 harus menyerah terhadap pasukan India di wilayah tersebut. Kekalahan itu begitu menyakitkan bagi Pakistan. Pasalnya kekalahan tersebut berakibat pada langkah Pakistan Timur yang resmi memisahkan diri dari negaranya dan mendeklarasikan diri sebagai Bangladesh. Semenjak Inggris mengakhiri kekuasaannya pada 1947 dari barat dan timur, Pakistan kerap berseteru perbedaan budaya serta adanya negara India yang memisahkan barat dan timur ini semakin memicu dan membakar semangat timur Pakistan untuk merdeka.
Sebenarnya, sebelum peperangan itu pecah pada bulan Maret, tentara Pakistan Timur sudah memproklamirkan negara Bangladesh, tetapi hal itu tak berlangsung lama. Pakistan segera mengambil tindakan dan melakukan serangan ke daerah itu, namun Bangladesh tampaknya harus berterima kasih kepada India. Karena kalau tidak ada bantuan dari negara tersebut, sulit rasanya negara Bangladesh bisa berdiri sampai saat ini. Walau mendapat bantuan India, jalan panjang tetap harus dilalui Bangladesh. Banyak warga terbunuh, jutaan orang mengungsi menjadi harga mahal yang harus dibayar Bangladesh. Tetapi perjuangan Bangladesh akhirnya membuahkan hasil. Pada 1974, Bangladesh akhirnya resmi mengakui kemerdekaan dan kedaulatan negara Bangladesh.